Halo teman-teman, ya kali ini saya akan bercerita tentang kisah nyata yang di luar Nurul, ya, yakni kisah perselingkuhan yang nyaris hampir sempurna. Kenapa saya katakan yang nyaris hampir sempurna? Karena benar-benar tidak disangka dan hampir sulit diketahui. Cerita ini terjadi di negara Korea Selatan, ya. Jadi kenapa saya katakan ini nyaris hampir sempurna dan di luar Nurul? Karena perselingkuhan itu hanya terjadi dalam waktu yang sangat singkat dan hampir rutin seminggu 3 kali. Bayangkan, dan waktunya itu hanya singkat 30 menit saja. Jadi begini, kita mulai. Ceritanya itu diawali oleh sebuah keluarga yang sangat harmonis, ya, yang serba berkecukupan. Suaminya itu punya karir yang mentereng, punya harta yang melimpah, namun istrinya berselingkuh. Oke, jadi sebut saja ya namanya. Si laki-laki ini adalah Pak Zaki dan perempuan ini adalah Ibu Ratna, ya. Pak Zaki ini berprofesi sebagai seorang dokter gigi. Teman-teman tahu kan kalau dokter gigi itu sudah jelas banyak pasiennya dan penghasilannya cukup besar. Jadi keluarga ini dikaruniai 3 orang anak, ya. Di dalam rumah itu tinggal Pak Zaki keluarga, 3 orang anak dan 1 orang tua, yakni ibunya Pak Zaki. Pada suatu hari Pak Zaki seperti biasa rutinitasnya, yakni pergi ke rumah sakit tempat dia berdinas, ya. Ya, seperti biasa melayani pasien yang mau cabut giginya, tambal giginya, meratakan giginya, dan keluhan-keluhan gigi yang lain, baik itu sakit maupun yang estetik, ya. Oke. Jadi saat itu ada seorang pasien wanita cantik. Pak Zaki orangnya ganteng, kaya raya, punya istri cantik, masih didatangi lagi pasien cantik. Entah sebenarnya mau apa orang itu, apakah giginya bolong, giginya ompong, ya. Yang jelas dia datang ke tempat Pak Zaki mau memeriksakan giginya. Ditangani lah sama Pak Zaki. Ngilu, ya. Yang pernah sakit gigi pasti, atau yang pernah ke dokter gigi tahu lah. Gitu. Setelah cukup lama proses penanganan gigi tersebut, sang pasien bilang, "Pak Zaki, kok aneh ya, Bapak ganteng, mapan, tapi istri Bapak kok selingkuh?" Tang! Tiba-tiba Pak Zaki kaget. Ini orang pasien sakit gigi kok ngomongnya celeneh gini ya, asal jeplak aja gitu kan, atau sabor aja ini giginya lagi ya. Main-main fitnah istri saya. Dan saya sebut aja ya inisialnya, nama perempuan itu adalah Yuni, ya. Jadi, loh, istri saya gak mungkin selingkuh, Mbak Yuni. Istri saya sibuk di rumah ngurusi 3 anak saya dan ibu saya, gak mungkin selingkuh. Terus si Yuninya tetap kekeh, ya, tapi buktinya Pak, istri Bapak selingkuh dan terkenal di kaum para selingkuh itu adalah wanita paling pintar yang menyembunyikan perselingkuhannya itu dan sempurna. Pak Zaki makin kaget. Ini si Yuni ini ngarang-ngarang dan fitnah ini, gak ada bukti, gak mungkin lah
istrinya Pak Syaki selingkuh. Pak Syaki tetap bersikukuh. Ya, terus kemudian si Yuni bilang, ya sudah Pak, ini selesai, sudah berapa gitu kan. Terus udah selesai, nah, terus Pak Syakinya bilang, ya sudah nanti balik ke sini lagi ya. Soalnya gigi kamu Yun bolongnya lebar ya. Kaki saya aja bisa masuk gitu. Celetuknya Pak Syaki sambil bercanda. Ya namanya masa cewek cantik giginya berlubang selebar gorong-gorong kan nggak mungkin. Ya dia itu datang ke situ hanya untuk mempercantik gigi lah gitu. Jadi oke, pamitanlah si Yuni itu sebagai pasien Pak Syaki pulang pergi dari rumah sakitnya. Pak Syaki sih nggak ada kepikiran waktu pulang itu, nggak mungkin lah istri saya selingkuh. Pulanglah dia ke rumah sekitar jam 10 gitu kan. Pulang ke rumah, istrinya nggak ada di rumah. Anak-anaknya ada orang tuanya. Terus ditanyalah sama ibunya itu, kemana Bu si Yuni? Oh biasa, kata ibunya, belanja ke supermarket. Ditelepon lah sama Pak Syaki. Yun, kamu di mana? Katanya. Ya terdengarlah suara di supermarket, udah ke supermarket. Dengan supermarket, dia mencoba menyusul ke supermarket. Setelah dia ke supermarket, dia melihat istrinya itu berada di mobil sambil usap-usapin handuk gitu kan, parfum gitu. Ya udah dia ikuti, dia ikuti lagi sampai pulang ke rumah. Ya udah, nggak ada yang mencurigakan sama sekali. Dicekkannya juga lah di tasnya istrinya itu ada sabun mandi yang biasa dibawa, yang biasa di rumah di kamar mandi dibawa di tasnya. Kemudian ada hair dryer karena dia tadi melihat dia mengering-ngeringkan rambut. Ya udah dianggap normal aja, namanya perempuan kan. Kemudian kehidupan berjalan normal biasa aja, nggak ada yang mencurigakan, nggak ada yang apa. Pak Syaki juga berdinas seperti biasa di rumah sakitnya, melayani pasien gigi dan yang lainnya. Pada suatu ketika datang lagi lah si Yuni itu. Yun, ya Pak, silakan, keluarnya apa? Kata Yuni, kontrol Pak. Biasalah dikerjakan itu, pekerjaan dokter gigi itu kan. Di sini setelah selesai si Yuni ngobrol lagi. Salut ya sama Bapak ya. Tahan dan sabar menerima dengan istri yang suka selingkuh. Pak Syaki kaget lagi. Kamu jangan menfitnah istri saya Yun. Tidak ada bukti, saya sudah selidiki. Istri saya normal. Di rumah ngurusi anak, masak. Seminggu 2 kali atau 3 kali ke supermarket untuk belanja kebutuhan pokok di rumah. Gak mungkin istri saya selingkuh. Sini menjelaskan, gini loh Pak, istri Bapak itu sudah terkenal di kaum lelaki atau perempuan yang suka selingkuh, pandai menutupi perselingkuhannya itu begitu sempurna, tidak diketahui oleh orang siapapun, hanya orang-orang tertentu aja yang mengetahui. Kalau Bapak tidak percaya, kapan jadwal belanja istri Bapak ke supermarket, hubungi saya, nanti akan saya tunjukin. Si Yuni pulanglah, selesailah dari kliniknya Pak Dokter Syaki itu. Pak Syaki sambil pulang ke rumah kepikiran terus, apa mungkin ya istri saya itu selingkuh? Saya sudah memberikan kecukupan, punya anak 3, kita juga tidak kekurangan. Apa yang mau diselingkuh dan mana buktinya? Saya tidak melihat
adanya dia itu selingkuh. Kemudian si Yuni, Pak dokter bilang ke Yuni, hari itu adalah hari di mana si Ratna, istri Pak dokter ini belanja ke supermarket. Yun, ini hari ini istri saya pergi ke supermarket belanja. Ya sudah Pak, coba telepon. Ditelepon lah. Halo istriku tercinta Ratna, lagi di mana? Lagi di supermarket nih. Ya, Pak, gitu kan. Ya terdengar di suara HP-nya Pak Syaki itu suara orang lagi belanja, orang seperti di supermarket lah. Dia ngabarin lagi ke Yuni, dia di supermarket. Oke Pak Syaki, saya tunggu Bapak di supermarket jam ini juga. Langsung meluncurlah itu Pak Syaki ke supermarket. Ternyata ada taktiknya si Ratna ini. Jadi sebelum pergi ke supermarket, si Ratna itu nelpon ke pihak supermarket untuk belanja ini itu ya, sistemnya pesen dulu gitu ya, pesen, kemudian sudah disiapkan sama pihak supermarket. Begitu dia datang, barang itu sudah disiapkan dan tinggal masukkan ke mobil dan melakukan pembayaran. Jadi waktu yang harusnya untuk belanja itu bisa digunakan untuk itulah untuk selingkuh gitu kan. Cuman kan bingungnya gini Pak dokter, ini kok bisa ada suara seolah-olah si Ratna ini belanja, itu yang masih bingung. Setelah diselidiki sama si Yuni dan Pak Syaki ini ke basement, benar ada petugas yang mengantarkan belanjaannya si Ratna, dan Ratna membuka bagasi mobilnya, jebret. Kemudian sudah ditaruh di situ, si Ratna pergilah sama seseorang, disebut seseorang, pergi dia, diikutilah sama Pak dokter dan si Yuni ini. Perginya kemana tahu teman? Ke hotel. Mereka berdua itu pergi ke hotel. Sampailah di hotel, ya kita tahulah apa yang mereka lakukan berdua, si Ratna sama selingkuhannya ini. Kemudian Pak dokter melihat, benar kan Pak dokter? Langsunglah digebraklah ke hotel itu, jebret, der. Ketahuanlah si Ratna nangis-nangis. Oke, minta maaf. Udah, pulanglah ke rumah mereka berdua dan melakukan penjelasan. Dan teman-teman perlu ketahui, kenapa si Yuni kok tahu? Karena laki-laki selingkuhan itu adalah suaminya si Yuni. Makanya si Yuni tahu dan memberitahu Pak dokter. Sesudah itu ditanyalah, Ratna, kenapa kamu tega menyelingkuhin saya? Dia bilang ke suami, ya inilah salah satu obat saya. Obat apa maksudnya? Kamu saya cukupin, kita sudah punya anak 3, rumah mewah, apa yang kurang? Ya Ratna bilang, di rumah kita ini saya tidak punya pembantu Pak, saya mengurusi 3 orang anak dan mengurusi 1 orang tua, ibu-ibu. Saya jenuh Pak, jenuh pokoknya. Obatnya ya seperti inilah. Jadi gimana kok bisa terlihat sempurna? Ya gimana tidak sempurna? Dia belanja ke supermarket paling 30 menit sampai 1 jam, kok bisa selingkuh? Jadi seperti saya jelaskan tadi, sebelum dia pergi ke supermarket, dia sudah nelpon dulu ke supermarket, mau beli ini, beli itu, dibungkuskan, terus nanti taruh di bagasi mobil ya, di basement tempat parkiran, langsung dilakukan pembayaran. Harusnya waktunya 30 menit sampai 1 jam itu untuk belanja, dia gunakan untuk selingkuh. Itu dia. Kemudian kenapa kok waktu suaminya itu telepon ada suara seperti seolah-olah si Ratna ini berada di supermarket? Karena setiap pasangan yang mau selingkuh sama dia itu suruh merekam kegiatan di supermarket.
Jadi waktu suaminya nelpon atau Pak Zaki itu nelpon, ya dia hidupkanlah rekaman itu. Jadi seolah-olah berada di supermarket. Pinter kan si Ratna? Oh pinter. Tapi ya sepandai-pandainya tupai melompat pasti akan jatuh juga. Kemudian kenapa kok selalu membawa si Ratna ini selalu membawa sabun mandi di rumah sama hair dryer? Ya karena setelah kikuk-kikuk, habis kikuk-kikuk sama selingkuhannya, dia itu mandi. Dan mandinya pakai sabun yang di rumah supaya tidak ketahuan sama suaminya. Kalau dia mandi di hotel pakai sabun dia kan baunya kok beda. Tapi kalau dengan sabun di rumah kan seolah dia baunya bau di rumah, mandi di rumah. Dan kenapa selalu pakai hair dryer? Biar supaya basah itu cepat kering. Dan pintarnya si Ratna ini, dia nggak mau hubungan terlalu lama ini pokoknya set datang langsung tuh the point, kikuk udah selesai. Akhirnya gimana, si Pak Dokter curhat ke ibunya, Bu, si Ratna kok selingkuh gini. Cuman si ibunya bilang, ya si Ratna itu orangnya baik nak, mengurusi 3 orang anak dan mengurusi saya. Ya itu keputusan di tangan kamu, tapi yang saya lihat bahwa si Ratna itu baik. Ya itu dia itu memang baik si Ratna, cuman karena kebutuhan biologis dia sebenarnya udah dipenuhi sama Pak Dokter, tapi karena obatnya katanya adalah seperti itu, ya itu dia. Ya persoalan persoalan ini mau dilanjut hubungannya atau cerai, ya kita tidak tahu. Ya seperti itulah ya teman-teman, kisah perselingkuhan yang nyaris hampir sempurna di luar Nurul. Selesai.